Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Ellen G. White bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 27 November 2020 dengan judul Tuhan adalah pertahanan kita. Ayat inti, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Daniel 12 ayat 1. Keterangan, ketika masa kesesakan ini datang, setiap kasus diputuskan. Tidak ada lagi masa percobaan, tidak lagi belas kasihan bagi yang tidak bertobat. Meterai Tuhan yang hidup ada di atas umatnya. Umat sisa ini menjadikan Tuhan sebagai pertahanan mereka, tidak dapat membela diri mereka sendiri dalam konflik mematikan dengan kekuatan bumi yang dipimpin oleh naga. Keputusan itu telah disahkan oleh otoritas duniawi tertinggi bahwa mereka akan menyembah binatang itu dan menerima tanda di bawah rasa sakit akan penganiayaan dan kematian. Semoga Tuhan membantu umatnya sekarang, karena apa yang dapat mereka lakukan dalam konflik yang menakutkan tanpa bantuannya. Keberanian, ketabahan, iman, dan kepercayaan yang implisit kepada kuasa Allah untuk menyelamatkan tidak datang dalam sesaat. Rahmat surgawi ini diperoleh melalui pengalaman bertahun-tahun dengan kehidupan yang suci, upaya dan kepatuhan yang teguh akan kebenaran, maka anak-anak Allah menyegel nasib mereka. Ditimpa dengan godaan tanpa akhir, mereka tahu mereka harus melawan dengan kuat atau akan ditaklukkan. Mereka merasa bahwa mereka memiliki pekerjaan yang besar untuk dilakukan, dan pada saat kapanpun mereka dapat dipanggil untuk menanggalkan pakaian baja mereka. Dan jika mereka sampai pada akhir kehidupan dengan pekerjaan mereka tidak terselesaikan, itu akan menjadi kerugian kekal. Mereka dengan bersemangat menerima cahaya dari surga, seperti yang dilakukan murid-murid pertama dari bibir Yesus. Ketika orang-orang Kristen awal diasingkan ke gunung dan gurun, ketika ditinggalkan di ruang bawah tanah untuk mati dengan kelaparan, dingin dan penyiksaan, ketika kemartiran tampaknya satu-satunya jalan keluar dari kesusahan mereka, mereka bersukacita bahwa mereka dianggap layak untuk menderita bagi Kristus yang disalibkan untuk mereka. Teladan mereka yang layak akan menjadi penghiburan dan dorongan bagi umat Allah yang akan dibawa ke masa kesukaran seperti yang belum pernah terjadi. Tidak semua yang mengaku menguduskan hari Sabat akan dimeteraikan. Bahkan ada banyak di antara mereka yang mengajarkan kebenaran kepada orang lain yang tidak akan menerima meterai Tuhan di dahi mereka. Mereka memiliki terang kebenaran. Mereka tahu kehendak guru mereka. Mereka memahami setiap poin dari iman kita, tetapi mereka tidak melakukan pekerjaan yang sesuai. Mereka yang begitu akrab dengan nubuatan dan harta kebijaksanaan ilahi seharusnya bertindak untuk iman mereka. Mereka seharusnya memerintahkan rumah tangga mereka demi mereka, bahwa dengan keluarga yang tertata baik, mereka akan dapat menghadirkan kepada dunia pengaruh kebenaran pada hati manusia. Dalam kehidupan ini, kita akan menghadapi cobaan yang berapi-api dan membuat pengorbanan yang mahal, maka damai Kristus adalah upahnya.
Testimonies for the Church jilid 5 halaman 213 sampai 215. Saudaraku yang kekasih, sikap untuk tetap berdiri pada masa kesukaran besar bukanlah terjadi dalam waktu yang singkat. Itu membutuhkan waktu, keberanian, ketabahan, iman, dan itu merupakan satu pengalaman setiap hari yang dibuat untuk tetap percaya kepada Tuhan. Satu jaminan bahwa Yesus akan melindungi kita pada masa kesukaran yang besar. Dan meterai akan diberikan bukan hanya kepada mereka yang mempercayai Sabat, tetapi mereka yang mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan keluarga mereka untuk tetap setia dan memberikan pengaruh kepada dunia. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk jaminan pemeliharaan Tuhan, dan kami berterima kasih untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan dan tuntunan untuk bertumbuh setiap hari. Berkatilah kami hari ini ya Tuhan, ketika kami akan memulaikan kembali aktivitas pekerjaan kami. Marilah Tuhan mengulurkan tangan Tuhan yang penuh kasih, memegang tangan kami, berjalan bersama dengan kami hari ini, dan memberikan kami berkat. Hanya ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan hidup ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.